Baik pemirsa TV, di segmen ketiga ini kita kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa. Ini dari Pak Nurdin, ya, di Banda Aceh, Pak Nurdin. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan? Ya. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Wassalam Pak Nurdin di Banda Aceh. Gimana? Tapi yang sudah biasa-biasa, sudah lazim kita orang Aceh, khususnya kita orang puasa begini. Yang pertama kita mempersiapkan diri, kita harus tahu cara-cara puasa, hukum puasa yang pertama. Ya. Cara puasa. Kemudian kalau orang zaman dulu saya persiapkan untuk menjelang puasa. Segala kayu ini khusus 1 bulan. Bagus sekali ya itu. Kemudian yang terakhir lah, pertama kesehatan kita harus kita jaga. Bagus sekali. Karena puasa itu sehat. Ya. Itu Ustaz. Bagus sekali. Ada satu lagi ya, Bi. Mendalami ilmu. Itulah banyak ilmu tu mendalami. Tanya kat hukum. Aku tanya sama Ustaz, kalau nak kita ni berpuasa kan? Ya, persiapkanlah diri Anda menyambut Ramadan ini dengan ilmu, ya. Ilmu fikih tentang bab salat, khususnya bab puasa, salat macam-macam. Bab zakat, infak, sedekah. Dengan ada ilmu, maka kita mau bersedekah. Ya. Mau berinfak, mau mengeluarkan zakat. Kadang bulan puasa. Dengan ada ilmu kita serius melaksanakan salat tarawih. Tapi kalau ilmu kurang ya asal-asal saja. Ya, kita tidak bayangkan orang lari ke masjid-masjid yang cepat sekali siapnya dan meninggalkan masjid-masjid yang lama, gitu kan? Ya. Padahal sebenarnya tidak demikian. Boleh kita memilih tempat yang tidak lama, boleh juga. Tapi setelah itu kita selalu di dalam lindungan Allah SWT. Ya. Ini enggak cepat-cepat ingin selesai salat untuk pergi ke warung kopi. Tapi di warung kopi itu sampai subuh masih sanggup duduk. Kalau salat tidak, gitu kan? Padahal di dalam bulan Ramadan juga dianjurkan kita membaca Al-Quran, tadarus. Arti tadarus itu bukan hanya mencocok ayat. Belajar. Tadarus itu belajar Al-Quran. Ya, belajar artinya, belajar tafsirnya, belajar makhrajnya. Dan sebaiknya tadarus itu harus ada yang membimbing. Sebenarnya. Harus ada qari itu seharusnya begini. Sekarang qari juga terlepas. Mereka itu memisah-misahkan diri. Sama-sama qari pergi ke kantor gubernur minta dihidupkan tadarus di situ, di masjid-masjid, ya. Tapi yang lebih tepat qari itu menyebar ke menasah-menasah, mengajarkan orang. Kalau salah ditegur, mengajarkan. Ini cara bacanya. Jangan seperti sekarang ini belum ada sistem, belum ada metode. Qari itu berhimpun di sebuah tempat, mereka baca Quran secara benar dan bagus. Tapi di kampung-kampung, di menasah-menasah, anak-anak belajar Al-Quran dengan penuh kesalahan, membaca Al-Quran dengan penuh kesalahan. Tapi Ustaz begini, biasanya kalau ada orang pandai mengaji dalam satu rombongan kelompok di madrasah kan, satu orang, 2 orang, orang lain tidak bisa lari semua tengok. Itulah. Itu tidak boleh sebenarnya tu. Lalu dengar. Apa kata yang kadang-kadang kau lawang tanya orang kalau jawab ini. Tidak boleh sebenarnya tu. Sudah masuk SMS Ustaz? Ya, sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Fajri. Saya mau bertanya Ustaz, siapa yang disebut Wahabi itu? Di Aceh ada atau tidak? Apa pendapat Ustaz tentang Wahabi itu? Terima kasih Tengku. Dari Fajri. Begini Fajri, ya. Wahabi itu lakap yang diberikan oleh ulama-ulama yang tidak senang kepada gerakan ini disebut Wahabi.
diambil dari nama tokoh ini. Namanya tokoh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ulama yang bermadhab Hambali di Arab Saudi. Kelompok atau gerakan yang dibuat oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab ini diberi nama oleh mereka kelompok Al-Wahidun, kelompok memurnikan tauhid. Jadi mereka tidak senang kepada bid'ah-bid'ah, kepada khurafat dan sebagainya. Tetapi orang-orang yang tidak senang kepada gerakan ini memberi nama julukan kepada mereka itu Wahabi. Wahabi itulah. Wahabi. Dan kemudian orang-orang Wahabi ini memang luar biasa kemampuan mereka itu merebut tanah suci, Makkah, Madinah direbut, didukung oleh Raja Arab Saudi, Raja Ibnu Saud gitu ya. Dan sekarang sudah 150 tahun mereka berkuasa di Mekah, Madinah. Apakah Wahabi ini sesat atau tidak? Bagaimana pendapat Ustadz? Saya tidak berhak mengatakan sesat, dan saya juga tidak berhak mengatakan tidak sesat. Ini ada ulama-ulama besar, ada MPU, ada MUI di Jakarta, dan ada ulama-ulama besar. Tetapi sampai sekarang MPU tidak pernah mengeluarkan fatwa bahwa Wahabi itu sesat. Nah, sesat atau tidak sebuah aliran itu urusan MPU, bukan urusan kalau kita apa ini ustadz anak-anak ini, ustadz yang kecil ya. Cuma saya beritahukan kurikulum UIN seluruh Indonesia itu berdasarkan reformis, berdasarkan kitab-kitab dari kaum Wahabi juga. Jadi kitab-kitab wajib di UIN, misalnya kitab-kitab yang dikarang oleh Ibnu Taimiyah, oleh Ibnu Qayyim, begitu juga tafsir Ibnu Katsir, begitu juga tafsir dari Sayuti dan sebagainya. Juga kitab-kitab fiqh sunnah yang dikarang oleh kelompok mazhab Hambali ini kita pelajari semua. Tetapi kita juga mempelajari semua kitab-kitab yang dikarang oleh orang-orang mazhab Syafi'i. Bagi kita di UIN yang disebut Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah 4 mazhab. Malah lebih, tapi yang besar 4. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Nah, dalam kelompok Imam Hambali lah termasuk aliran Wahabi ini. Jadi demikian ya jawaban ringkas. Mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Pemirsa, karena waktu juga sudah meninggalkan kita, hanya sampai di sini kita tutup. Terima kasih kepada Abi, terima kasih kepada penanya semuanya. Insya Allah besok kita ketemu kembali. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.